Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang psikologi pasien, di mana kita akan melihat ekspresi-ekspresi pasien ketika mereka mendatangi suatu rumah sakit untuk berikhtiar berobat di rumah sakit itu. Nah, oke, kita teman-temanku semua, kita akan lihat materi kita pada malam hari ini. Saya akan share screen. Oke, dah. Ya, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita berbicara tentang psikologi orang sakit. Kita awali dengan sebuah gambaran di sini. Ini kita perbesar. Oke. Oke. Nah, mungkin agak aneh ya terdengar di telinga sebagian orang ketika masalah psikologi itu harus menjadi bagian dari kerja insan rumah sakit. Khususnya tenaga medis. Kenapa sih saya sebagai perawat, saya sebagai dokter kok harus ngurusi psikologi pasien? Karena selama ini rata-rata mereka itu berasumsi bahwasanya orang yang datang ke rumah sakit itu hanya mengalami persoalan atau masalah-masalah bionya saja, biologisnya saja, fisiknya saja. Mereka jarang melihat orang yang datang ke rumah sakit itu melihat secara komprehensif, melihat manusia secara utuh. Di mana manusia, kalau kita melihat itu kemarin, punya unsur banyak. Selain psikologi, selain jasadiahnya, rohaniahnya, juga jiwanya. Nah, hanya kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari orang-orang melihat orang yang masuk rumah sakit itu dilihat hanya dari sekedar bionya saja. Nah, ini yang menjadikan diri-diri kita kurang apa istilahnya ya, peka terhadap kasus-kasus yang ada di rumah sakitan. Nah, sebelumnya nanti kalau untuk teman-teman yang partisipan yang masih menunggu, wah ini kita oke. Nanti silakan WA saja biar nanti langsung bisa saya masukkan. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus melihat, menyadari betul bahwasanya banyakkan dari orang-orang yang di rumah sakit itu melihat orang yang datang atau pasien yang datang ke rumah sakit itu hanya sekedar periksa apa ya, fisiknya saja. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Padahal kan tidak boleh. Kita harus sadar betul ternyata manusia itu harus dilihat secara utuh. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Oke. Nah, manusia atau orang memiliki potensi baik dan buruk. Takwa wa fujur. An fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika kita melihat manusia terlebih dahulu, itu kita harus lihat manusia secara utuh. Oh, ternyata manusia punya potensi apa? Dia punya potensi baik dan dia punya potensi buruk. Itu. Yang kedua, setiap individu itu adalah makhluk yang unik, individu different. Jadi setiap kita punya perbedaan masing-masing. Tidak bisa kita digeneralisir, oh seumpama si fulan dengan fulana. Itu tidak bisa. Ya Alvis dengan Mbak Syafira dengan Mbak Insyirah itu akan jelas beda. Atau Mbak Insyirah dengan Mbak Umi, Mbak Reni itu akan jelas berbeda. Nah, itu ya. Pertama manusia itu punya kecenderungan kebaikan dan keburukan. Terus setiap manusia itu dia adalah makhluk yang unik, different, mesti berbeda-beda, satu sama yang lain tidak bisa disamakan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kecenderungan mudah protes.
Kok bisa? Dalilnya apa? Innal insan khuliqa haluan. Nah, manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kayak gini. Ya, sadar atau tidak sadar, kita HP ketinggalan. HP saya ketinggalan. Ini kita ketinggalan apa ini kita apa jadi kita ketika keluar rumah jatuh dan lain sebagainya mesti ada keluhan. Dan saya bilang, duh kok. Nah, ya karena potensinya kita itu memang cenderung mudah protes. Itu di dalam Al-Quran disebutkan khuliqa haluan. Yang keempat, manusia itu juga ingin selalu sehat dan bahagia. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa kok banyak asuransi? Kenapa kok asuransi A, B, C, D itu merebak di mana-mana? Kenapa kok tawaran-tawaran tentang kesehatan itu cukup menggiurkan? Ya karena kita butuh sehat. Lah kenapa kok harus sehat? Ya agar kita dapat bahagia dan lain sebagainya. Nah, berarti ini sebuah apa? Sebuah harapan yang selalu kita inginkan, kita dambakan. Selanjutnya bangga bila dihormati dan dihargai. Jelas kan? Kita tidak mau diremehkan sama orang. Kita mintanya dipandang oleh orang. Kita harus terlihat oleh orang dan lain sebagainya. Terus selanjutnya apa? Manusia juga selalu ingin diperhatikan, disayang, tidak apa istilahnya hanya didiamkan. Mesti kan kayak gini minta disapa kayak Mbak Linda, Ari Astuti, Mbak Reza Ayu, Mbak Dina. Ini belum kelihatan, ini minta disapa. Mbak Silma. Mana ini pada videonya nggak kelihatan. Nah, kita tidak bisa dipungkiri kita ya butuh sebuah pengakuan eksistensi diri kita, sebuah perhatian dari orang lain. Nah, terus tidak suka disakiti atau tidak suka sakit hati bila dilecehkan, dihina. Ya karena tadi kita pengennya dihargai, difahami, pasti kebalikannya kita paling nggak suka namanya diremehkan, terus dianggap the second of, nah itu kan nggak bisa. Dia mintanya yang diutamakan. Ya. Kepribadiannya dibentuk oleh kebiasaan. Nah ini juga hal-hal yang demikian itu perlu sangat kita perhatikan. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh pada cara kita menghadapi orang itu. Oke ya. Kita harus sadar betul manusia itu punya potensi baik dan buruk. Setiap individu itu berbeda-beda. Ya toh? Dia punya kecenderungan itu protes. Ingin selalu sehat dan bahagia, bangga bila dihormati, selalu ingin diperhatikan dan disayangi, tidak suka disakit hati atau dikecewakan. Ditambah kepribadiannya yang dibentuk oleh kebiasaannya. Nah, kalau kita sudah tahu ini semua, maka tentu kiranya ketika kita menghadapi seseorang, kita tidak bisa sembrono, tidak bisa seasal seenak kita, karena kita sadar betul yang kita hadapi ini makhluk Allah yang paling sempurna, yang memiliki karakteristik yang unik. Dengan demikian, tentu kiranya kita perlu persiapan diri untuk menghadapi mereka agar apa? Agar mereka tidak tersinggung dan lain sebagainya. Kita sudah tahu konteksnya ini. Manusia seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar, ini slide-nya kok. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat profil umum pasien. Rata-rata sedang tidak jelas tujuan hidupnya. Jadi kadang pasien itu masuk ke rumah sakit itu sudah mulai apa ya, motivasi.
dia sudah mulai kehilangan arah, motivasinya sudah mulai turun. Seperti halnya yang dijelaskan oleh teman-teman yang diutarakan teman-teman, it's okay. Nah, terus apa? Sangat sensitif terhadap sikap perilaku petugas RS, rumah sakit RS itu. Dokter, perawat, front office, humas, bahkan cleaning service, satpam, sopir, apa itu namanya, tukang parkir, dia sudah mulai sensitif karena emang badannya sudah nggak enak. Nah, 6-80% berawal atau bersumber dari apa? Disertai problem psikologis. Jadi orang yang masuk rumah sakit, kalau kita melihat sebenarnya itu 60-80% mereka itu terganggu psikologinya. Baik psikologinya yang mengganggu kesehatannya, atau karena kesehatan, terus psikologinya terganggu. Ingat ya, bisa psikologi itu berpengaruh pada kesehatannya, hingga dia datang ke rumah sakit, atau karena sakitnya, hingga berpengaruh pada psikologinya, ketika dia ke rumah sakit terbawalah itu. Nah, sekarang kita akan lihat pelanggan di sini, kita sebut pelanggan itu yang dimaksud adalah ya seseorang yang datang. Kalau ke hotel ya dia dari pelanggan hotel, kalau ke rumah sakit ya kita sebut dia pasien. Seorang pelanggan dia datang ke rumah sakit. Posisi dia apa? Sakit atau sehat? Mesti sakit. Kalau hotel pernah nggak orang datang ke hotel karena sakit? Jarang sekali. Orang datang ke hotel itu mesti orang sehat yang kepingin happy-happy. Nah, datang. Kita ngeliat dari emosi. Orang datang ke hotel, emosinya lebih stabil. Walaupun juga ada mungkin orang yang mabuk dan lain sebagainya datang ke hotel dengan kondisi yang tidak stabil. Tetapi rata-rata orang yang memilih memilih hotel untuk dia tempat tinggali, untuk dia menginap, mesti posisi dirinya lebih apa ya? Lebih enak. Dia lebih posisinya lebih siap, lebih happy dan lain sebagainya. Nah, yang di rumah sakit seperti apa? Tidak stabil. Dia sudah berpikir dirinya sakit, apanya gini dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, sekarang proses. Proses di rumah sakitnya ini beberapa sudah disebutkan teman-teman. Kalau di hotel mesti cepat, mesti ramah dan lain sebagainya. Di rumah sakit sudah sakit, sudah pusing, ternyata masih lama, ditanya-tanya, diperiksa-periksa. Kalau di hotel kan enggak. Datang, tanya nama tok, mau ke VIP, room, atau yang apa, deluxe, atau yang double, atau yang apa, KTP-nya mana, selesai. Di rumah sakit enggak, ditensi, disuruh daftar, disuruh antri, dan lain sebagainya. Nah, dari makanan, ini simpel-simpel saja. Ini apa ya, materi ringan lah untuk kita berbrainstorming. Makanan di hotel dia ngambil sendiri, ya, dia bisa milih dan lain sebagainya. Di rumah sakit diantar dan tidak boleh milih. Sudah ditentukan. Oh, kalau sakit DM makanannya ini, nutrisinya sekian. Suka nggak suka ya ini, karena ini yang dibutuhkan, bukan yang kita suka. Mandi saja. Mandi sendiri dengan fasilitas yang luar biasa. Di rumah sakit, makan diantar dan disuapin, mandi kadang kalau tidak bisa dimandiin, ya kan? Uang, sekarang kita berbicara uang. Rata-rata orang yang ke hotel, dia siap uang nggak? Mesti siapnya. Ya toh? Terus, yang kalau ke rumah sakit, belum tentu dia siap uang. Karena kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Nah, ujungnya dari itu semua mesti kesannya apa? Kalau di hotel itu ya nyaman, nikmat, enak, wah ini istimewa. Kalau di rumah sakit kebalikannya, karena banyak
kondisi ini tadi, akhirnya merasa tidak siap, payah, kumuh, dan lain sebagainya. Nah, teman-temanku, sekarang kita akan lihat tujuan hidup. Oke ya. Survei tujuan hidup, 27% tidak punya tujuan hidup orang-orang yang masuk rumah sakit. 60% dia kabur tujuan hidupnya. Sudah mulai bias. Aduh, kalau saya sakit kayak gini, terus saya mau apa, terus gimana. Sudah mulai kayak gitu. 10% punya tujuan hidup, tapi tidak direview. Maksudnya apa? Tidak ditanjihkan, tidak ditekankan, tidak jelas juga. 3% punya tujuan hidup dan direview. Oh ya betul. Oh saya habis ini mau kayak gini. Saya sakitnya pengobatannya seperti ini dan sebagainya. Nah, bayangkan 60% dia tujuan hidupnya sudah mulai kabur. Maka potensial sekali kita seorang konselor, seorang motivator, seorang kerohanian masuk pada posisi ini. Untuk apa? Meyakinkan dirinya bahwasanya sakit itu adalah dari Allah dan satu-satunya zat yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Selain itu juga, selain doktrin-doktrin keagamaan, kita jangan terlalu terjebak dengan doktrin keagamaan. Tetapi juga apa? Di situ juga kita punya untuk membangkitkan semangat mereka, tujuan hidupnya harus jelas. Yuk, sebenarnya Mbak, Mas, Ibu, Bapak itu maunya seperti apa? Nah, kita masuk di situ. Kita menjadi teman curhat mereka. Kita untuk mencari, yuk belajar bersama untuk mencari solusi untuk pasien. Atau kita coba mengarahkan. Kalau kita tidak bisa mencari solusi, kita hanya sebagai orang yang membuat dia nyaman. Nah, kita lihat lagi. Kita akan berbicara di sini. Ini survei melihat apa? Mengapa pelanggan itu tidak datang lagi ke rumah sakit? Kenapa ini menjadi penting? Loh, apa fungsinya Mas kita belajar ini? Ya, inilah kita kalau sebagai kerohanian kita harus full. Kita tahu kondisi si pasien itu. 1, meninggal. 1% jelas. Nggak mungkin orang meninggal datang lagi. 3, pindah alamat. 3%. 5% dipengaruhi rekan keluar atau keluarga. Di rumah sakit ini enak loh. Di rumah sakit ini enggak loh. 9% kompetisi harga. Oh, di sana murah. Di sini seperti ini. 14% kecewa dengan pelayanan. 68% ini yang perlu kita perhatikan, perilaku atau attitude petugas. Maka kita, oke, yang belum di off suaranya. Suaranya oke. Nah, sip. Nah, ada 68% yang menjadikan pasien itu atau orang itu tidak datang lagi ke rumah sakit. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang konselor, seorang motivator yang ada di rumah sakit menjaga attitude perilaku ini dan membangun milieu atau lingkungan di rumah sakit itu menjadi lingkungan yang baik, yang Islami. Jadi tidak hanya sekedar kita dengan pasien, tetapi kita juga dengan pegawai, kita juga dengan lingkungan kita. Nah, 6-80% orang yang datang ke klinik atau ke rumah sakit atau balai pengobatan dan rumah sakit adalah bukan individu yang sakit fisik saja, tetapi individu dengan sakit fisik disebabkan oleh problem psikologi. Jadi sangat berpengaruh ternyata psikologi pasien itu. Nah, seperti apa yang dirasakan? Kecenderungan mengalami kecemasan, tidak menyukai penyakit yang diderita, denial, jadi dia menolak terhadap penyakitnya. Terus ingin secepatnya sembuh, jadi dia nggak sabaran. Ingin dibantu dan dilayani dengan sebaik mungkin. Dia pokoknya minta full service, sembuh, dan lain sebagainya. Mesti sensitifnya dan cenderung tidak suka dengan nasihat. Nah, parah kan? Berarti terus gimana kita masuk?
Kalau rata-rata orang yang dalam kondisi seperti ini tidak suka mendapatkan apa istilahnya nasihat. Terus gimana kita sebagai kerohanian, Mas? Nah, ini dia tantangan kita. Kita sebagai seorang konselor ataupun kerohanian di rumah sakit, ya ini tantangan terbesar kita. Kita menghadapi komplikasi masalah yang ada di klien kita. Bukan hanya psikologi, sosial, ekonomi, bahkan fisiknya dia sakit. Jadi 4 elemen itu datang secara tiba-tiba kepada kita. Ingin memperoleh perilaku yang istimewa, itu jelas ya. Nah, selanjutnya apa? Kita coba kita lihat. Ini penelitian atau kita ambil kasus di RSIJ, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ini miliknya PP Muhammadiyah, yang kedua setelah PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kisah pasien, kita sebut Mr. X, dia mantan pejabat BUMN. Kisah nyata ini menunjukkan keajaiban akan makna atau hikmah atau husnudon dan rasa syukur. Kisah dokter, dia sudah dengan segala model cara untuk menyembuhkan, ternyata dengan nilai-nilai keikhlasan, dengan cara nilai-nilai keikhlasan, dengan pendekatan atau istilahnya terapi ikhlas, terapi husnudon, itu sangat juga berpengaruh pada kesembuhan. Nilai-nilai di atas merupakan aspek psikospiritual yang paling penting dalam proses penyembuhan. Mencari makna atau hikmah di balik sakit itu, kalau sudah dapat hikmah, dapat maknanya, kita mencoba berhusnudon. Setelah kita berhusnudon, kita ikhlaskan diri kita. Setelah kita ikhlaskan, kita bersabar dengan takdir yang kita rasakan. Dan yang terakhir, kita bertawakal kepada Allah. Ternyata hal-hal ini menjadi kekuatan yang luar biasa sekali untuk pasien itu. Manusia baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Pendekatan yang digunakan mestinya itu sebagai makhluk, bukan hanya sebagai makhluk biologis, bukan hanya makhluk jasmani, bukan hanya makhluk medis, fisik, melainkan makhluk yang apa? Manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosial, spiritual. Jasmani, psikologi, sosial, dan spiritual itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang kita sebagai konselor, sebagai motivator yang ada di rumah sakit, atau kita sebagai binroh itu sadar betul dengan ini semua, hingga nanti treatment yang kita lakukan untuk mereka itu pas dan diterima. Nah, oke, itu teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, adanya hubungan yang sangat signifikan atau tak terpisahkan antara faktor fisik, spiritual, dan faktor psikologi. Teman-teman pernah nggak dengar kisah Nabi Musa? Nah, ini Nabi yang paling sering ngobrol dengan Tuhan, dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa itu sakit. Terus minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk sehat atau untuk sembuh. Maka disuruhlah oleh Allah atau diperintahkanlah oleh Allah dia untuk lari ke atas gunung. Dia lari ke atas gunung dan ambil daun ini. Betul. Ketika sudah difirmankan seperti itu, dia lari ke gunung itu bertertatih-tatih untuk mengambil daun di situ, di atas gunung. Sebelum dia memetik daun itu, ternyata Allah izinkan. Dengan seizin Allah, dia sudah sehat. Akhirnya ia nggak jadi memetik dan dia turun. Ketika ia turun, sakitnya itu kambuh lagi. Dia tidak tanya kepada Tuhan, dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia tahu tadi, oh ya, paling obatnya itu.
Dia langsung ke atas gunung, mengambil daun itu, memakan daun itu sebanyak-banyaknya, dan sembuh? Tidak. Kenapa tidak sembuh? Karena Allah, ingat teman-teman, karena Allah itu, dia melakukan sesuatu, itu terserah Allah. Dia mengobati sesuatu, ya karena Allah, dengan fasilitas apa itu terserah Allah. Kalau kita, dengan logika kita tadi, menggunakan cara Nabi Musa yang pertama, tanpa bertanya kepada Allah, yang kedua kita seperti itu, kita sudah mendahului Allah. Karena kita tahu, nah sekedar makhluk fisik. Tetapi kalau kita berbicara spiritual, maka tetap kita kembalikan kepada Allah. Jangan-jangan sakit yang kedua itu obatnya bukan daun, tapi obatnya apa? Air. Loh, kok bisa berubah? Ya itu kan tergantung Allah, terserah Allah. Nah, maka untuk teman-teman, mari kita betul perhatikan, ternyata kita sebagai manusia itu tidak bisa seenak kita terhadap pemaknaan atau terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kembali ke materi tadi. Sekarang kita akan lihat PSHC atau HHC, Holistic Healthcare. Holistic itu menyeluruh, health itu kesehatan, care itu ya kepedulian. Ini menjadi sebuah solusi agar apa? Agar kita insan perumah sakitan dapat memaknai dan dapat menganggap manusia itu secara utuh. Upaya penyembuhan bagi pasien yang memperhatikan aspek psikologi dan spiritualitasnya, pasien di samping aspek fisik tentunya, yang dilakukan sebagai wujud pelayanan kesehatan yang terintegrasi atau KAFA atau holistik, yang meliputi aspek fisik, sosial, psikologi, spiritual, serta dalam penata laksanaan perawatannya diselenggarakan secara integritas. Nah, itu salah satu solusi yang dimiliki Muhammadiyah, dimiliki rumah sakit Muhammadiyah, dimiliki oleh para insan perumah sakitan yang ada di Muhammadiyah dan Aisyah untuk menjawab bahwasannya manusia memberikan atau mereka memberikan kedudukan manusia pada kedudukan yang paling sempurna, yaitu memanusiakan manusia dengan melihat semua aspek ini. Nah, aspek ini semua itu ya yang menjadi bagian dari pelayanan kita. Segala layanan atau kegiatan, maaf ini tepo, yang diselenggarakan oleh rumah sakit yang memperhatikan dan menggunakan pendekatan aspek ini, sehingga segala kebijakan manajemen, fasilitas, dan sebagainya harus tercerminkan hal ini. Maka ada masjid, ada buku tuntunan doa, ada visit seorang konselor ataupun kerohanian, dan lain sebagainya. Itu bagian dari ikhtiar kita mewujudkan ini semua. Kita akan lihat lagi. Sekarang aspek petugas rumah sakit. Kita lihat sekarang petugas rumah sakit gimana sih? Cara pandang petugas rumah sakit terhadap pasien yang memposisikan pasien sebagai manusia utuh dan mulia dengan segala aspek kepribadiannya, bukan sekedar aspek apa tadi? Individu yang memiliki daging atau fisik. Nah, karena frame-nya yang kita bangun adalah manusia utuh. Adanya keyakinan bahwa pada hakikatnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah. Maka dokter seampuh apapun di rumah sakit PKU tidak boleh mereka jumawa, oh ini karena saya. Itu tidak bisa. Oke, gitu saja. Saya kira yang ini kayaknya sudah komunikasi dengan pasien dan lain sebagainya. Nah, ini teknik-tekniknya. Insya Allah sudah. Nah sekarang monggo untuk teman-teman yang mau bertanya, 1-2 penanya, kita akan diskusikan mendalam di sini. Silakan, yuk. Oke. Saya, Pak. Oke, silakan Mbaknya.
Ya Pak, izin bertanya Pak. Terima kasih kesempatannya. Oke. Tadi kan Bapak sudah membahas mengenai bagaimana sih peran bimbingan rohani sendiri terhadap pasien gitu ya Pak, Ya. dalam menumbuhkan spiritualitasnya dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih Pak kode etik yang diperlukan, kode etik yang harus diterapkan di bimbingan rohani itu sendiri gitu? Terima Oke, kasih Pak. ya. Ya. Untuk kode etik sebenarnya kalau secara hukum di tata laksana rumah sakitan di negara kita belum ada spesifik. Hanya berbicara pada rumah sakit harus memenuhi, nah, kayak gitu bahasanya, memberikan fasilitas pemenuhan kepercayaan dan agama pasien dan keluarga pasien. Maka tata laksananya itu akan berbeda-beda, kode etiknya akan berbeda-beda. Maka kalau saya lebih cenderung mengambil kode etik itu ke kode etik konselor. Karena kerohanian itu sebenarnya tidak jauh beda dengan konselor, hanya posisinya di rumah sakit biasanya itu sedikit yang sudah pisah, tapi biasanya gabung antara kerohanian itu sendiri dengan konselor itu sendiri. Bahkan kalau di PKU Jogja maupun Gamping, saya emang gabungkan. Anda seorang konselor, ya Anda harus sebagai kerohanian. Dan Anda seorang kerohanian harus paham betul tentang keilmuan di bidang konseling. Kayak gitu, Mbak. Oke, ada lagi? Oke Pak, baik. Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Pak, lalu bagaimana cara, kan banyak sekali ya Pak ya orang-orang di luar sana yang denial kalau mereka ini mentalnya baik-baik aja gitu. Mereka ke rumah sakit ya karena mereka sakit fisik, bukan sakit psikologis. Nah itu bagaimana Pak cara untuk menanganinya gitu? Karena kan banyak ya Pak zaman sekarang yang kayak nggak aware aja sama mental health gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Bagaimana kita tahu atau bagaimana agar mereka itu ngeh, kayak gitu ya bahasanya ya. Agar mereka itu ngeh, ternyata dia itu ya sakit toh. Yang pertama yang kita akan, ya kita dekati terlebih dahulu. Kita dekati. Kadang mereka tadi loh, dia datang ke rumah sakit, tujuannya sudah mulai pudar, jati dirinya juga. Nah, maka kita tumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri akan dirinya itu siapa. Nanti ketika dia sudah mulai sadar dirinya itu siapa, dia akan tahu, oh ternyata saya itu bias tujuan toh. Oh saya itu emang nggak ngeh toh, ternyata kayak gini tuh menyakitkan diri saya. Ada orang banyak sering bekerja terus atau ini contoh simple. Saya pernah menangani pasien umurnya juga ya ibu-ibu muda lah apa bahasanya itu. Ibu-ibu muda, dia orang kaya, tapi long distance dengan suami. Suaminya di Qatar sebagai kerja di kilang minyak. Si wanita ini selalu sakit, setiap bulan masih sakit, dan dia itu tidak mau diperiksa oleh dokter wanita atau perawat wanita. Setiap periksa dengan dokter wanita atau perawat wanita mesti ada miss. Dia tersinggung, dia apa. Suatu ketika saya diminta untuk datang. Ternyata simple. Kenapa dia demikian? Kenapa dia sakit? Sakit ya kalau diagnosanya awal dia sakit mah. Sebenarnya bukan sakit emah, karena dia kangen sama laki-laki. Kalau dokternya laki-laki, perawatnya laki-laki, dia nyaman. Kerohaniannya laki-laki, dia nyaman. Nah, berarti kan dia sakit ini. Jadi kalau diajak ngobrol sama saya, itu hampir 2 jam. Kerjaan saya nggak selesai. Perawat, kalau Putri, dokter Putri 5 menit aja bikin masalah. Nah sudah kita terapi. Oh ternyata itu apa sih tujuan pernikahan itu? Maka kita kalau seperti ini sudah nggak bisa satu sisi ketika berbicara namanya pasangan nggak bisa berbicara satu sisi
Oh, kita perempuannya. Nah, kita harus bangun laki-laki dan perempuannya. Kita jelaskan. Oh, tujuan nikah itu seperti ini. Seperti ini. Kenapa kok sampai dia lama di sana? Apa sih? Oh, kita sebagai seumpama ya, sebagai perempuan harus seperti apa kalau ditinggal suami? Oh, menjaga diri dan lain sebagainya. Komunikasi tetap dijalin. Ujungnya apa? Dia mulai sadar. Oh ya, ini nggak baik. Untuk dia nggak baik. Jadi dia itu sakitnya itu ya karena kepikiran aja. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi memang kita harus analisis. Setelah analisis kita kuatkan apa ya? Kita mulai sadarkan dia tujuan hidup dia apa. Terus posisi dia itu sebenarnya kesadaran dirinya itu seberapa sih? Itu tadi karena banyak orang masuk rumah sakit kesadaran dirinya. Maksudnya saya ngomong kesadaran diri itu bukan oh saya sadar 1+1 loh, enggak itu. Kesadaran di sini bagaimana dia itu menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang saya anggap kesadaran diri yang baik, yang hakiki itu apa? Dia sadar dirinya adalah hamba Allah. Itu, Mbak. Oke, lanjut. Oke, enggak ada yang lain? Yang cowok. Alhamdulillah ini Mas Abdurrahman Fakih. Masya Allah, hamba Allah yang fakih. Amin. Iya, apa arti fakih coba? Ahli fikih, Pak. Ahli fikih terlalu kecil. Fakih itu Paham memahami. agama. Ya, memahami. Maka ada satu doa Nabi itu untuk siapa? Anak kecil. Saya lupa riwayatnya. Dia doakan itu di ubun-ubunnya sambil dilus-lus kayak gini. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama, wa alimhu at-ta'wil, dan berikan dia pengetahuan tentang takwil. Maka orang kalau yang sudah kayak gitu itu jalan hidup itu santuy banget. Kenapa? Ya dia paham dengan agama dan dia memahami kondisi lingkungan. Takwil kan, mentakwil itu kan melihat sesuatu yang tidak orang lihat. Oh, kejadian ini tuh hikmahnya kayak gini tuh. Nah, mudah-mudahan Mas Abdurrahman Fakih itu yang kayak gitu. Oke, lanjut. Apa? Mas Sahrul Ramadan. Wah, ini bulan Ramadan sebentar lagi. Allahumma balighna. Wah, ini kok banyak yang tidak diaktifkan ini. Gambarnya. Apa yang saya yang lemah ininya. Oke, ada yang didiskusikan lagi, teman-teman? Mbak, mau nanya sebentar, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi ketika kita sedang dimurahkan, Ya. pernah nggak sih dari Pak Alfi sendiri melakukan kesalahan ataupun kayak membuat pasien itu merasa tidak nyaman dengan kita? Nah, itu bagaimana, Pak, kalau seperti itu? Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kondisi seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Kata pernah nggak? Pernah. Jadi seperti apa? Biasanya terus dia ini berjarak dengan kita. Kita sapa, ya sudah. Maka kita pendekatnya kalau kayak gitu, kita sebatas kita datang, kita doakan. Nanti kalau dia sudah mulai sepatah dua patah dia mau menjawab pertanyaan kita, baru kita mulai tanya lagi. Nah, maka kita hindari pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement yang sensitif. Yang sabar ya Pak. Emang kita pernah merasakan sakitnya? Yang kuat ya Pak. Emang kita kalau kita sakit kayak gitu kita kuat? Coba. Simpel kan? Kalian sudah sakit gigi, kalian sudah setengah mati, takut tentang apa-apa, takut tentang suntik, tiba-tiba ada datang, masa takut dengan suntik? Nyelekit kan? Nah, yaitu kita statement-statement yang apa sebenarnya? Yang simple tapi kadang membuat nggak nyaman itu dihindari. Maka kalau saya kuncinya datang, salam, sapa, setelah sapa doakan. Setelah didoakan, nanti responnya dia gimana?
Kalau berdoa itu responnya dia positif, kita lanjut untuk ngobrol. Itu untuk tahap pertama. Jadi kan ketika kita datang ke pasien itu ya enggak sekali terus kita dapat informasi sekian puluh, enggak. Kita datang, kita ya ta'aruf, jelas. Setelah kita ta'aruf, tafahum, kita saling memahami, oh pasien ini seperti ini, seperti ini. Sampai ujungnya tak nikahi, oh enggak. Karena saya sudah menikah kan kayak gitu, kayak mbaknya Syafira. Tapi jangan tidak menutup kemungkinan loh. Mbak-mbak ini yang belum punya suami ketika nanti datang ternyata ibu-ibunya ngomong kayak gini, Mbak, Nduk, tinggal di mana? Tak kenal ke karo anakku ya, Nduk. Ya, Duh, bisa loh kayak gitu. Luar biasa. Jadi bin roh itu selain untuk mencari ya beribadah ya mencari jodoh itu juga bisa ya. Masuklah itu. Oke, lanjut. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Pak, saya Pak. Oke, silakan. Sorry Pak, nggak aktif kamera, kresek-kresek suaranya. Oke, siap. Kalau misalkan begini Pak, kan di lapangan itu kan nggak mudah ya prakteknya ya. Nah, Ya. kalau misalkan kita menemukan yang nggak bisa bahasa Indonesia gimana Pak? Yang nggak bisa bahasa Indonesia? Iya. Apalagi kita bukan orang ini ya, kita bukan orang Jawa gitu ya. Pak, terima kasih. Ya, Pak. belajar Jawa. body language. Nah ini loh. Kita belajar body language. Itu aja. Kalian pakai bahasa Indonesia, tapi body language-nya berbicara dengan santun, body kalian itu apa ya? Pancarannya kebaikan-kebaikan semua. Itu orang Jawa yang deso banget, yang nggak tahu bahasa Indonesia, mesti datang matur nuwun. Apalagi kalian sudah mari ibu bapak kita doakan, mesti dia langsung lah. Emang kadang ketika kita berdoa kita nggak tahu artinya kita juga memahami kan? Oh itu posisi berdoa, betul nggak? Nah maka ini ingat body language-nya dijaga. Itu saja. Baik pasien itu menolak, oh kita harus tahu berarti body language-nya pasien itu ketika dia menolak ataupun dia menerima. Gitu. Dan ada lagi? Silakan. Ya Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, ada yang mau rembukan besok gimana desain kuliah kita? Untuk tatap muka ya, insya Allah berarti kita tatap muka materinya cukup menarik materinya. PR kalian sebelum kita tatap muka, manusia itu bergerak komandannya itu akal atau hati. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicatat ya. Apa bedanya jiwa dan ruh? Nafs wa ruh. Mahwa nafs, mahwa ruh. Yang ketiga, mahwa qalbun. Apa bedanya qalbun karo hati? Hati itu apakah hati sebagai fisik jasadi atau hati itu sebagai metafisik, apa bahasanya ya? Ya yang nggak ada zatnya, tapi nah hati itu yang seperti apa? Oke, 3 itu ya. Sampai ketemu di diskusi kita di kelas. Sebelum materi saya, kita akan diskusikan itu. Yang nggak ada jawaban, yang nggak punya jawaban, siap-siap no nilai. Oke? Yang pertama apa Pak? Yang pertama Bisa tadi diulangin lali aku. Yang pertama,
Catat dong. Manusia itu Manusia itu bergerak. dipimpin. Gampangnya ini, manusia itu dipimpin, kita itu dipimpin oleh akal kita atau hati kita yang menggerakkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya ruh dan nafs? Roh dan jiwa. Nanti belum tepatnya di mana. Terus yang ketiga, kolbun, hati, itu berbentuk atau tidak? Clear? Ada yang ditanyakan? Kok beda lagi, Pak? Loh, ya iya kan yang terakhir hati itu toh. Apa bedanya kolbun atau hati? Loh lah iya. Ya yang dimaksud itu, hati itu apa bedanya hati dengan kolbun itu? Apakah hati dan kolbun itu hati itu sebagai zat yang dedek dedek itu jantung, sampingnya jantung itu yang kalau kalian lagi jatuh cinta lope-lope itu, atau ya itu nggak ada tempatnya dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan sampai pusing, tanyakan. Dan apalagi materi kalian di semester 6 ini ada apa? Psikoterapi ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Dosennya siapa psikoterapi? Pak Ferry. Pak Pak Ferry. Pak Ferry, Pak. Sudah mulai masuk? Sudah dapat materi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Materi selanjutnya kita diskusi dengan materinya. Apa fungsi psikoterapi di rumah sakit? Oke, gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan. Apa lagi? Pak, saya jam. Bapak, Ini siapa duluan ini, Pak? Yo, pingsut sudah yang laki-laki duluan. Karena perempuan Siapa? sudah sering Tadi- ladies first. Tadi kan pertanyaan pertama itu kan manusia bergerak atas dasar akal atau hati. Yes. Nah, ini pertanyaan ini hanya menyangkut pada epistemologi aja kan, Pak? Bukan mana yang harus didulukan. Ya. Nanti diskusinya sampai ke situ. Oh, berarti kalau dalam di my class nanti kita menjawab hanya menyangkut pada ranah dasar itu aja, Pak. Kita nggak diskusi di my class, kita diskusi di kelas tatap muka. Oh, Yang ini. buat besok, Ya, buat minggu depan. buat minggu depan, oke, Pak. Ya. Yang lain, yuk. Kan dibatasi. ini Pak, untuk besok offline itu kan satu kelas dibatasin, Pak. Maksimal 20 orang. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya. Oh. Padahal sekelas berapa? Sekelas, ini yang hadir aja udah ada 43. 40-an, Pak. Ya kan berarti nggak nyampe. Ini gabung 40. Yang di Jogja kan nggak nyampe 20. Iya, ini digabung. Ya kan ini gabungan. Kelas kalian kan Bapak ada 40. mau Tapi biasanya ini, Pak, kalau misal offline gitu, teman-teman yang online biasanya ya Pak ini jadi kayak kurang kondusif gitu. Jadi kayak perhatiannya hanya terpusat buat teman-teman yang offline gitu. Jadi minusnya itu gitu. Jadi yang teman-teman yang online tuh berasa kayak kuliah sendiri. Aduh, kasihan Gitu. banget. Pak. Insya Allah kalau sama saya enggak lah. Yang penting bisa langsung Ya, amin. saut menyaut toh, kayak gini toh. Bisa, Pak. Oh iya bisa. Iya, Pak. Ya mungkin kan Pak, terus untuk gimana? besok offline itu mau digabungin atau mau per kelas lagi? Per kelas saja, kan katanya tadi terbatas toh. Ya sudah kita per kelas. Iya. Satu kelas berapa? Nanti kayaknya kelas B juga sedikit toh, nggak apa-apa udah. Kita kursus. Wong saya pas kuliah dulu hanya 9 orang kok. Berarti sesuai jadwalnya ya, Pak ya? Yes,
sesuai jadwal. Tapi yang kelas B terlalu malam nggak sih? Ya udah nggak apa-apa lah ya, nyoba sekali-kali. Oke, sudah cukup? Kalau sudah, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kita doa untuk kebaikan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa amwat. Innahu qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana wa umuru walidaina wa umuru jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di malam hari ini kami berdoa untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk seluruh muslim muslimat yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik ibu, bapak kami, kakak kami, saudara kami, nenek kami, dan semua orang muslim yang saat ini sakit, kami doakan, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta safi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama, nas'alullahal azim, Rabbal arsyil azim ayyasfihum. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfihum. Wa nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfihum. Dan kami doakan pula untuk saudara-saudara kami, ibu, bapak kami, kakek, nenek kami yang telah mendahului kami, bapak guru kami yang telah mendahului kami, agar mereka betul Engkau berikan di tempat yang terbaik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa'ti madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wan nakihim minal khataya kama yanqu thawbiyatu minat nas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Dan ya Allah, kami mohonkan semoga perkumpulan kami menjadi perkumpulan yang berkah, yang baik, yang kami dapat mengambil hikmah di balik perkumpulan ini. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibad doa. Banyak salah saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Amin.